Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Data dan Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Fendi Aji Purnomo SSIMM. Kami dari kelompok 4A yang terdiri dari 2 anggota. So, ini dia video presentasi dari kami. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melinda Dwi Permatasari dengan NIM P3421-058 dan rekan saya Iqbal Akbar, NIM P3421-051. Perkembangan literasi digital. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Jika melihat perkembangan tingkat adaptasi teknologi digital di masyarakat, maka kita juga berharap hal yang sama juga terjadi pada persoalan literasi digital. Menurut hasil survei, kondisi literasi digital masyarakat di Indonesia saat ini memang tidak buruk, tapi juga terlalu berlebihan jika dikatakan sudah sangat baik. Yang belum lama disiarkan adalah survei di 34 provinsi yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kata Data Insight Center, yang mengungkapkan bahwa status literasi digital Indonesia termasuk kategori sedang dengan skor 3,47 dari 5. Tingkatan tertinggi literasi digital berada di wilayah tengah seperti Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Secara nasional, indeks literasi digital di Indonesia masih berada pada level sedang. Dalam pengukuran status literasi digital ini dilakukan dengan mengacu pada standar UNESCO. Berdasarkan survei tersebut, masing-masing subindeks diperoleh hasil skor sebagai berikut. Subindeks 1 Informasi dan Literasi Data 3,17, Subindeks 2 Komunikasi dan Kolaborasi 3,38, Subindeks 3 Keamanan 3,66, dan Subindeks 4 Kemampuan Teknologi 3,66. Pengukuran subindeks dari informasi dan literasi data memiliki skor yang paling rendah. Sementara itu, secara rata-rata skor indeks untuk Indonesia wilayah tengah memiliki skor indeks yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor indeks Indonesia wilayah barat dan timur. Laporan ini juga mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat lebih mempercayai informasi dari televisi dan media sosial ketimbang situs pemerintah maupun portal berita online. Separuh lebih responden mempercayai informasi yang beredar di WhatsApp, berbeda dengan masyarakat di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal yang lebih mempercayai informasi dari situs pemerintah dan televisi. Secara indeks, mungkin kita biasa-biasa saja, tapi di skala global, peringkat literasi digital kita cenderung mengalami peningkatan. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, selaku anggota tim pelaksana Wantiknas, Samuel Abrijani Pangarepan mengatakan berdasarkan survei Global World Digital Competitiveness Index yang dirilis Institute Management Development, peringkat literasi digital Indonesia mengalami peningkatan. Ruang lingkup survei. Ruang lingkup survei mencangkup penyelenggara riset kuantitatif dengan cara survei tatap muka di 34 provinsi Indonesia dan menggali data tentang status literasi digital serta memperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi digital di Indonesia. Untuk mengetahui faktor-faktor pemicu pengendalian hoax melalui kuesioner yang terstruktur. Pengumpulan data. Survei status literasi digital Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode wawancara tatap muka, face-to-face interview dengan populasi target seluruh warga Indonesia yang mengakses internet berusia 13 hingga 70 tahun. Sampel dalam survei di 34 provinsi ini berjumlah 1.670 responden yang diperoleh dengan metode multi-stage random sampling. Metode multi-stage random sampling atau acak bertingkat dilakukan di setiap provinsi mulai dari pemilihan kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW, RT hingga unit tempat kediaman atau UTK. Sementara responden pada UTK dipilih secara acak menggunakan KISS grid. Hasil dan pembahasan berdasarkan survei. Profil responden survei.
Survei literasi digital yang dilakukan di 34 provinsi kepada 1.670 responden ini mencangkup penduduk urban dan rural, yaitu 46,1% dan 53,9%. Porsi rural semakin besar untuk Indonesia Timur, sementara porsi urban paling besar adalah di wilayah Indonesia Barat. Porsi ini mengikuti proposal data sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Usia responden survei ini pun tersebar, namun 91,1% berada pada rentang usia 18 hingga 70 tahun, dengan 47,7%-nya berasal dari generasi milenial, yaitu antara 23 hingga 38 tahun. Ini status literasi digital di Indonesia. Bisa dilihat grafik indeks literasi digital nasional, wilayah barat, tengah, dan timur. Indeks literasi digital nasional berada di angka 3,47 yang berarti pada kisaran angka sedang. Subindeks informasi dan literasi data di angka 3,17, subindeks komunikasi dan kolaborasi di angka 3,38, sementara itu subindeks keamanan dan subindeks kemampuan teknologi merupakan yang tertinggi dari subindeks yang lainnya yang setara berada di angka 3,66. Indeks literasi digital untuk Indonesia wilayah tengah memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan wilayah barat dan timur. Indeks literasi digital wilayah tengah adalah sebesar 3,57 atau di atas indeks literasi digital nasional. Sementara indeks literasi digital wilayah barat dan timur adalah sebesar 3,43 dan 3,44. Ini grafik subindeks Indonesia wilayah barat, tengah, dan timur. Dilihat dari subindeksnya, Indonesia wilayah tengah memimpin hampir di seluruh subindeks, kecuali di subindeks informasi dan literasi yang sedikit di bawah Indonesia wilayah timur. Sementara itu Indonesia wilayah timur cenderung paling kecil skornya dibandingkan wilayah lainnya, kecuali untuk subindeks informasi dan literasi data. Ini dilihat grafik subindeks Indonesia wilayah barat, tengah, dan timur. Grafik subindeks provinsi se-Indonesia. Dilihat dari subindeks masing-masing provinsi di Indonesia, subindeks informasi dan literasi data merupakan yang terendah dibandingkan subindeks lainnya. Selain itu, angka subindeks komunikasi dan kolaborasi, subindeks dan subindeks kemampuan teknologi dari Provinsi Sulawesi jauh di atas rata-rata angka subindeks provinsi lainnya. Grafik indeks literasi digital berdasarkan profil responden. Usia muda, laki-laki, pendidikan tinggi, lebih mampu, kenali hoax, penggunaan internet tidak intensif, tinggal di luar Jawa. Indeks literasi digital dianalisa dengan dikelompokkan menurut profil responden. Profil responden dibagi menjadi beberapa kategori kelompok. Kategori usia dibagi menjadi Gen Z untuk responden usia 13-22, Gen Y dari usia 23 hingga 38, Gen X dari usia 39 sampai 54, dan baby boomer untuk responden 55 tahun ke atas. Kategori jenis kelamin dibagi menjadi kategori laki-laki dan kategori perempuan. Kelompok pendidikan dibagi menjadi kedua kategori, yaitu pendidikan rendah untuk diploma, SMA, SMP, SD, dan tidak sekolah, sementara pendidikan tinggi untuk yang menempuh pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Kategori kemampuan mengenali hoax dibagi dua, yaitu berdasarkan angka median dari kemampuan responden mengenali hoax. Angka di atas median merupakan kategori responden dengan kemampuan mengenali hoax tinggi, dan angka di bawah median adalah kategori dengan kemampuan mengenali hoax rendah. Kategori intensitas penggunaan internet dibagi menjadi dua bagian, yaitu dilakukan berdasarkan angka median dari skor intensitas responden dalam melakukan kegiatan yang dilakukan di internet. Kategori tempat tinggal dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok responden yang tinggal di Pulau Jawa dan responden yang tinggal di luar Pulau Jawa. Menurut kategori usia,
responden yang berusia muda yang termasuk dalam kelompok Gen Y dan Z memiliki indeks literasi digital yang lebih tinggi, sementara yang lebih tua cenderung memiliki indeks digital yang lebih rendah. Dilihat dari kemampuan mengenali hoax, responden yang kurang mampu mengenali hoax memiliki indeks literasi digital yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya, yaitu responden yang lebih mampu mengenali hoax menunjukkan indeks literasi digital yang lebih tinggi. Lebih lanjut, responden dengan intensitas penggunaan internet yang lebih rendah justru menunjukkan memiliki indeks literasi digital yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, responden yang bertempat tinggal di Pulau Jawa cenderung memiliki indeks literasi digital yang lebih rendah, dan responden yang tinggal di luar Pulau Jawa memiliki indeks literasi yang lebih tinggi. Ini bisa dilihat grafik korelasi indeks literasi digital dengan kecenderungan mencerna berita online dan kecenderungan dalam penyebaran hoax. Jika dianalisis lebih lanjut, ada korelasi antara indeks literasi digital dengan beberapa faktor lain, yaitu dengan kecenderungan responden berkebiasaan positif dalam mencerna berita online, maka hasilnya adalah semakin tinggi literasi digital yang dimiliki, maka akan semakin rendah kecenderungan responden tersebut untuk berkebiasaan positif dalam mencerna berita online. Selain itu, dilihat dari korelasi indeks literasi digital dengan kecenderungan dalam penyebaran hoax, maka semakin tinggi indeks literasi digital dari responden tersebut akan semakin rendah juga kecenderungannya untuk tidak menyebarkan hoax. Dilihat grafik kecenderungan untuk tidak menyebarkan hoax berkorelasi positif dengan faktor berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan responden untuk tidak menyebarkan hoax dapat terlihat dari beberapa hal. Responden yang memiliki kecenderungan rendah untuk tidak menyebarkan hoax adalah responden yang kurang mampu mengenali hoax, memiliki indeks literasi digital yang tinggi, tinggal di urban, serta memiliki kebiasaan positif tinggi dalam mencerna berita online. Kebiasaan positif dan negatif dalam mencerna berita online berdasarkan profil responden. Jika kebiasaan positif dan negatif dalam mencerna berita online dianalisa berdasarkan profil responden, maka responden yang memiliki kebiasaan positif dalam mencerna berita online adalah responden yang tinggal di daerah perkotaan, berusia lebih dewasa, serta menggunakan internet lebih intensif. Sementara responden yang memiliki kebiasaan negatif dalam mencerna berita online adalah responden yang tinggal di daerah perkotaan, tinggal di Jawa, serta memiliki pengeluaran internet yang rendah. Kesimpulan, indeks literasi digital ini berkorelasi dengan usia yang lebih muda, jenis kelamin laki-laki, berpendidikan lebih tinggi, berkemampuan dalam mengenali hoax, menggunakan internet tidak intensif, serta tidak tinggal di Jawa. Sementara itu, indeks literasi digital ini berbanding perkotaan dan intensif berbanding terbalik dengan kebiasaan positif dalam mencerna berita online serta kecenderungan dalam menyebarkan hoax. Terlebih lagi, yang tinggal di perkotaan dan intensif menggunakan internet justru cenderung lebih terpapar pada kebiasaan positif maupun negatif. Peningkatan literasi digital di masyarakat di Indonesia perlu ditingkatkan. Indonesia perlu meningkatkan indeks informasi dan literasi data, di mana termasuk di dalamnya adalah tentang berpikir kritis tentang media dan data. Selain itu, perlu perhatian pada penduduk yang tinggal di pinggir perkotaan di Jawa, yaitu mereka yang mengakses internet secara sangat intensif. Masyarakat ini mengadopsi berbagai kebiasaan positif dan negatif, namun kurang memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi hoax serta rentan untuk ikut menyebarkan informasi hoax. Pengukuran tingkat literasi data ini perlu dilakukan setiap tahun dengan menggunakan metodologi yang konsisten. Pengukuran yang rutin dapat membantu menunjukkan progres yang ada serta konsistensi data secara berkala.